Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Pradita dari Prodi PJKR 2024B, NIM 2407010089. Saya di sini akan menjawab soal dari bab 2 buku Aswaja 1. Soal pertama, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dianggap sebagai aliran yang layak mendapatkan predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat karena keduanya berpegang pada ajaran Islam yang moderat dan seimbang, serta menjauhi penyimpangan yang bisa membawa kepada kesesatan. 1. Penegasan terhadap tauhid dan akidah yang seimbang. Kedua aliran ini menekankan pentingnya tauhid atau keesaan Tuhan dalam segala aspek. Mereka menekankan bahwa Allah adalah Maha Esa tanpa ada sekutu baginya. Pada saat yang sama, keduanya juga menolak pemahaman ekstrim dalam hal teologi, seperti dalam pandangan Mu'tazilah yang terlalu rasional atau sekelompok ekstrim seperti Wahabi yang terlalu literal. 2. Menghindari ekstremisme. Asy'ariyah dan Maturidiyah berusaha menyeimbangkan antara penggunaan akal dan wahyu. Mereka mengakui pentingnya wahyu sebagai sumber kebenaran, namun juga mengizinkan penggunaan akal untuk memahami dan mendalami ajaran Islam, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Dengan begitu, mereka menghindari ekstremisme dalam hal akidah. 3. Mempertahankan tradisi ahli sunnah wal jamaah. Kedua aliran ini merupakan bagian dari ahli sunnah wal jamaah yang memiliki pegangan dasar pada Al-Quran dan hadis yang sahih serta konsensus atau ijma para ulama. Mereka berusaha menjaga kesatuan umat Islam dengan berpegang pada pemahaman yang moderat dan menyelamatkan dari berbagai bentukan bid'ah atau penyimpangan yang bisa mengarah pada perpecahan. 4. Menjaga kesatuan fikrah dalam fikih dan akidah. Kedua aliran ini juga mengajarkan pemahaman yang tidak bertentangan dengan fikih yang diterima oleh mayoritas ulama. Mereka tidak terlalu mengikatkan diri pada satu mazhab fikih tertentu, atau meskipun sebagian besar pengikutnya lebih banyak mengikuti mazhab tertentu seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, sehingga lebih inklusif dalam menyikapi perbedaan dalam praktek ibadah, tetapi tetap mengedepankan prinsip akidah yang benar. 5. Pengaruh terhadap umat Islam secara umum. Baik Asy'ariyah maupun Maturidiyah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teologi dan pemikiran Islam di dunia Islam. Mayoritas umat Islam di dunia, termasuk kalangan ulama dan cendekiawan muslim, menganggap aliran ini sebagai pandangan yang sesuai dengan ajaran Islam yang sahih dan tidak menyesatkan. Karena dasar-dasar pemikiran yang moderat, berimbang, dan menjaga kesatuan umat, kedua aliran ini secara luas dianggap sebagai aliran yang mampu menjaga stabilitas iman dan ajaran Islam, sehingga layak mendapat predikat firqah najiyah. Dan saya akan lagi menjawab soal nomor 2. Jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah dan ma'ani adalah dua jenis sifat yang sering dibahas dalam ilmu kalam atau teologi Islam, khususnya terkait dengan sifat-sifat Allah. 1. Sifat salbiyah. Sifat ini mengacu pada sifat-sifat yang menegaskan penolakan atau pengingkaran terhadap sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Dengan kata lain, sifat salbiyah menegaskan bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat yang buruk atau tidak sempurna. Contoh sifat salbiyah adalah Allah tidak mati, Allah tidak buta, Allah tidak tidur, dan sebagainya. Sifat salbiyah lebih berfokus pada menghilangkan atribut yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. 2. Sifat ma'ani. Sifat ini berhubungan dengan sifat-sifat yang menegaskan keberadaan atau kemahaan Allah, yaitu sifat-sifat yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya.
Contoh sifat ma'ani adalah Allah Maha Hidup, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, dan sebagainya. Sifat ma'ani menjelaskan kebaikan dan kesempurnaan yang ada pada Allah. Secara singkat, sifat salbiyah menegaskan apa yang Allah tidak miliki atau penolakan terhadap sifat yang buruk. Sementara sifat ma'ani menegaskan sifat-sifat baik dan sempurna yang dimiliki Allah. Dan lanjut soal nomor 3, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu? Karena sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20 sering disebut sebagai sifat induk karena sifat-sifat tersebut mencakup pada dan merangkum seluruh sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Ke-20 sifat ini dianggap sebagai dasar atau pokok yang menjadi landasan bagi pemahaman tentang kesempurnaan dan keesaan Allah. 1. Menjamin keutuhan pemahaman tentang Allah. Sifat-sifat ini dirumuskan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan jelas mengenai siapa Allah dan bagaimana kesempurnaannya. Ke-20 sifat ini dianggap cukup untuk menggambarkan seluruh sifat wajib yang harus ada pada Allah tanpa berlebihan atau kekurangan. Sifat-sifat yang mencakup semua aspek. Ke-20 sifat ini sudah mencakup berbagai aspek utama tentang sifat Allah seperti keesaannya, kesempurnaannya, kekuasaannya, dan sebagainya. Dari sifat-sifat induk ini, ulama bisa menjelaskan sifat-sifat lainnya yang lebih spesifik, baik yang bersifat salbiyah maupun ma'ani. 3. Merumuskan berdasarkan konsensus ulama. Ulama klasik dan ulama mutakhir merumuskan 20 sifat ini berdasarkan konsensus yang sudah disepakati dalam tradisi ilmiah. Mereka berusaha untuk merumuskan sifat-sifat Allah secara sistematis dan terstruktur, tanpa menambah atau mengurangi sifat yang tidak perlu. Angka 20 dianggap cukup untuk mencakup esensi dan pokok ajaran akidah Islam yang berkaitan dengan sifat Allah. 4. Menghindari penambahan atau pengurangan yang tidak tepat. Para ulama menjaga kehati-hatian dalam merumuskan sifat-sifat Allah. Penambahan sifat lebih dari 20 atau pengurangan sifat yang ada bisa mengarah pada kesalahan dalam memahami atau menggambarkan kesempurnaan Allah. Oleh karena itu, mereka menetapkan 20 sifat sebagai jumlah yang optimal untuk menghindari ambiguitas atau penyelewangan. 5. Tuntutan logika dan ilmu kalam. Ilmu kalam atau teologi Islam berusaha menyusun pemahaman tentang Allah berdasarkan logika yang sehat dan menghindari penafsiran yang bertentangan dengan akal sehat. Dan saya akan lagi menjawab soal nomor 4. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya. Perbedaan utama, sifat ma'ani lebih langsung menunjukkan kualitas Allah yang lebih terasa dalam tindakan dan perbuatannya, sedangkan sifat maknawiyah lebih mengarah pada pemahaman tentang hakikat dan esensi yang lebih abstrak, yang lebih selalu langsung terlihat dalam fenomena alam. Dan saya akan lagi menjawab soal nomor 5. Jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil ahli dan nahlinya. 20 sifat wajib bagi Allah merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah karena sifat tersebut mencerminkan kesempurnaan dan keagungannya. Sifat-sifat ini terbagi dalam 2 kategori besar, sifat salbiyah atau penolakan terhadap kekurangan dan sifat ma'ani atau penegasan sifat positif Allah. Berikut adalah penjelasan mengenai 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil ahli atau rasional dan nahli atau nas untuk masing-masingnya. Sifat salbiyah atau negatif. Sifat salbiyah menggambarkan apa yang tidak ada pada Allah, yaitu sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan atau kekurangan yang tidak pantas bagi Allah. Contoh 1, bukan jisim atau bukan berbentuk fisik. Dalil ahli, Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang atau waktu karena Dia maha sempurna dan tidak tergantung pada bentuk fisik. Dalil nahli, tidak ada satupun yang serupa dengan Dia,
Quran surat Asy-Syura ayat 11. Sifat ma'ani atau positif. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang menegaskan kesempurnaan dan keagungan Allah. Contoh 1, wujud atau maha ada. Dalil aklinya, wujud adalah dasar bagi segala sesuatu, dan jika Allah tidak ada maka tidak ada alam semesta. 2, dalil nahli, Allah adalah maha pencipta segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 117. Terima kasih, itulah jawaban dari latihan soal bab 2 buku Aswaja 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.